Maaf ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Ananda semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat, Bu. Oke, Alhamdulillah. sebelum memulai pelajaran, tolong diaktifkan dulu kameranya ya, Ananda. Oke, siapa ketua kelasnya di sini? Dandi, Bu. Oke, Dandi, silahkan siapkan kelasnya untuk berdoa. Baiklah, sebelum mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, eh, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Farel Denisa, Bu. Farel dan Nisa, kemana mereka? Latihan basket, Bu. Latihan paski. Oke, ada suratnya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Tadi udah Nah, izin, Bu. oke, tolong nanti bilang sama Nisa dan Farel untuk nemu Ibu ya. Dan oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran materi selanjutnya, ada yang masih ingat apa materi kita minggu kemarin? Iya, benar, Indri. Minggu kemarin kita membahas tentang gelombang stasioner. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai gelombang berjalan. Adapun tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama itu mengetahui konsep gelombang berjalan. Yang kedua, mengetahui persamaan simpangan, percepatan, dan kecepatan. Dan yang terakhir yaitu mengetahui persamaan sudut fase, fase, dan beda fasenya. Lanjut. Nah, coba Ananda perhatikan video berikut ini ya. Nah, misalkan kita melemparkan batu ke danau. Nah, apa yang terjadi pada permukaan di air di danau tersebut? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Gelombang, Bu. Gimana? Airnya membentuk gelombang. Berbentuk gelombang. Ya, bagus Dandi. Ada lagi pendapat lain? Mungkin Habibatul? Oh, airnya akan ke atas, Bu, karena batunya masuk ke dalam air. Ya, benar sekali. Tepuk tangan kita beri aplaus dulu untuk Dandi dan Habibatul. Nah, iya benar sekali pada video tersebut, jika sebuah batu itu kita lemparkan ke permukaan air, apa yang akan terjadi pada permukaan tersebut? Nah, permukaan air tersebut akan berbentuk gelombang yang nantinya bentukan gelombang itu akan berjalan nanti sampai ke ujungnya. Nah, selanjutnya next. Nah, video yang kedua, coba Ananda perhatikan ya. Nah, apa yang terjadi pada tali tersebut? Ada yang tahu? Dandi, Sama yang air tadi, Bu. Membentuk gelombang juga, Bu. berbentuk gelombang juga. Ya, benar. Gimana Habibatul? Ada pendapat lagi? Gelombangnya tuh berjalan dari ujung satu ke ujung lainnya, Bu.
Ya benar. Terima kasih ya Dendi dan Habibatul. Nah, yang terjadi pada tali tersebut akan bergerak ke atas dan ke bawah sehingga membentuk sebuah gelombang. Nah, apa persamaan dari kedua video tadi? Ada yang tahu? Ada gelombangnya, Bu. Gimana, Indri? Ternyata ada gelombangnya, Bu. Iya, benar sekali, Indri. Terima kasih ya. Lanjut. Nah, kedua jenis gelombang yang terbentuk pada ayat dan tadi tersebut merupakan jenis gelombang yang sama, yaitu gelombang berjalan. Ya, lanjut. Nah, kita masuk kepada konsep gelombang berjalannya ya. Nah, pada gelombang kita bisa dinilai sebagai satu puncak dan satu lembah. Nah, panjang gelombang itu kita lambangkan dengan lambda. Untuk satuan amplitudo dan panjang gelombang itu sama, yaitu meter. Nah, frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam 1 detik. Sedangkan periode adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Lanjut. Nah, gelombang berjalan seperti yang sudah disebutkan oleh Indri tadi adalah gelombang dengan gelombang yang berjalan dengan amplitudo tetap atau sama besar pada titik yang dilaluinya. Itu mengenai gelombang berjalan. Nah, kita masuk kepada bagaimana kita mengetahui persamaan simpangannya, bagaimana percepatannya, dan bagaimana kecepatannya. Nah, kita lihat ya, pada seutas tali yang cukup panjang, itu tuh digetarkan sehingga pada tali terbentuk gelombang transversal berjalan. Nah, gelombang itu merambat dari titik O sebagai pusat koordinatnya menuju arah subuh X positif. Nah, kita lihat pada gambar. Nah, jika titik O itu telah bergetar secara periodik selama detik, maka simpangan gelombang di titik O itu akan memenuhi simpangan getaran harmonis. Kemarin kita belajar mengenai getaran harmonis dengan persamaannya didapatkan yaitu Y sama dengan sin omega T. Nah, kita tahu bahwa gelombang itu merambat dari titik O sepanjang sebuah X positif. Nah, sebuah titik P itu berjarak X dari titik 0, yaitu mereka akan bergetar karena adanya rambatan getaran dari titik O ke titik P. Nah, gelombang yang terbentuk itu disebut dengan gelombang berjalan. Next. Nah, selanjutnya yaitu kecepatan. Nah, kecepatan merupakan turunan pertama dari jarak atau simpangannya. Nah, dengan demikian, persamaan kecepatan gelombang berjalan adalah persamaan yang diturunkan dari persamaan persimpangan. Nah, kita tahu secara sistematis, kita ambil persamaan gelombangan dari simpangan awal ke atas dan arah rambatannya ke kanan. Maka kita dapat turunkan persamaannya yaitu V sama dengan DY per DT. Nah, D itu kita turunkan, Y-nya kita turunkan jadi A sin omega T kurang KX per DT. Jadi, didapatkanlah persamaan kecepatan untuk gelombang berjalan ini adalah V sama dengan A omega cos dikali omega T kurang KX. Next. Nah, selanjutnya yaitu percepatan. Nah, seperti halnya kita tahu, kecepatan sebelumnya, kita dapat mencari persamaan percepatan, di mana persamaan percepatan itu merupakan turunan pertama dari persamaan kecepatan. Nah, kita tahu bahwa secara sistematis, kita dapat mencari persamaan percepatan dengan langkah sebagai berikut. Nah,
A sama dengan D kuadrat dikali Y per D kuadrat T. Maka didapatkanlah persamaan percepatan untuk gelombang berjalan itu, diturunkan rumusnya, maka didapatkan A sama dengan min A omega kuadrat dikali sin dikali omega T kurang KX. Selanjutnya, mengenai sudut fase. Nah, sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Nah, sudut fase ini dinyatakan dalam fungsi sinus dari persamaan umum gelombang. Nah, kita dapat ketahui secara sistematis sudut fase itu dirumuskan dengan sudut fase sama dengan omega T plus minus KX sama dengan 2pi T per T besar tambah X per lambda. Selanjutnya adalah fase. Nah, fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Secara sistematis, fase gelombang ini dirumuskan, yaitu fase sama dengan T kecil per T besar plus minus K per lambda sama dengan sudut P per 2V. Selanjutnya, sudutnya adalah beda fase. Beda fase adalah perbedaan fase gelombang atau tahapan-tahapan gelombangnya. Nah, kita ketahui bahwa secara sistematis beda fase itu dapat kita rumuskan, yaitu delta Q sama dengan delta X per lambda, itu sama dengan delta T per T besar. Nah, Ibu ada contoh soal. Nah, suatu gelombang yang frekuensinya 500 Hz merambat dengan kecepatan 300 meter per sekon. Nah, tentukan jarak antara dua titik yang berbeda sudut fasenya 60 derajat. Nah, di sini kita ketahui bahwa frekuensinya yaitu 500 Hz dengan kecepatan atau V-nya yaitu 300 meter per sekon. Nah, yang ditanyanya apa? Dandi? Jaraknya delta X-nya, Bu. Ya, benar. Yang ditanyanya delta X-nya. Nah, berapa sudut fasenya? 60 derajat, Bu. Nah, 60 derajat, betul sekali. Nah, untuk pertama kita tentukan panjang gelombangnya. Nah, untuk panjang gelombangnya, rumusnya yaitu lambda sama dengan lambda sama dengan kecepatan per frekuensi. Nah, kita tahu bahwa nilai dari kecepatan itu ada 300 meter per sekon dengan frekuensinya 500 Hz. Kita bagi, jadi didapatkanlah untuk panjang gelombangnya yaitu 3 per 5 meter. Lalu kita rumuskan, ini kita pakai persamaan rumus beda fase tadi ya, Nanda. Nah, dengan rumusnya yaitu delta Q sama dengan delta X per lambda. Nah, tadi kita sudah ketahui ya lambdanya. Nah, kita masukkan ke rumusnya yaitu delta X sama dengan delta Q. Yang ditanyakan delta X, jadi delta X sama dengan delta Q dikali lambda. Nah, 3 per 5 dikali delta X itu rumusnya tadi di fasenya. Nah, kita masukkan rumusnya. Delta X itu jadi 0,1 meter. Nah, jadi antara dua titik yang berbeda dari sudut fase 60 derajat itu adalah 0,1 meter. Nah, ini ada soal evaluasi. Tolong Ananda kerjakan berhubung waktu kita terbatas. Ini dijadikan saja sebagai PR ya Ananda untuk di rumah. Minggu depan dikumpulkan sebagai kunci masuk untuk pembelajaran kita materi selanjutnya. Nah,
Ngerti kan Ananda? Paham, Bu. Oke. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Indri? Jalan itu gelombang yang amplitudenya tetap, Bu. Ya, benar. Terima kasih ya Indri. Gimana Habib, ada tambahan? Gelombang berjalan tuh mempunyai besaran-besaran seperti amplitudo, simpangan, beda fase, frekuensi cepat lambat, dan panjang gelombang, Bu. Ya, bagus sekali. Terima kasih ya Habib. Terima kasih ya Indri. Nah, dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini bahwa gelombang berjalan adalah gelombang yang berjalan dengan amplitudo yang tetap atau sama besar. Nah, besaran-besaran fisik gelombang berjalan itu terdiri dari simpangan, kecepatan, percepatan, sudut fase, fase, dan beda fasenya. Nah, mungkin itu dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk materi selanjutnya kita mengenai apa lagi? Kita minggu depan kita akan belajar mengenai Apa ya Bu? Lupa Bu. apa Dandi? Belum Apa belajar Bu. pembelajaran kita minggu depan? Ada yang udah lihat itu RPP-nya? Belum, Bu. Oke, minggu depan kita akan lanjut ke materi gelombang bunyi dan cahaya. Jangan lupa dipelajari ya di rumah ya Ananda. Oke, Iya, Bu. baik. Terima kasih. Silahkan Dandi memimpin doa untuk penutup pelajar kita pada hari ini. Baik Bu. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih banyak ya Ananda. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Terima kasih, Bu.